Aduh, dari tadi tuh ngomongin es terus, besti-besti. Semua yakin gak nih kalau semua es batu tuh boleh dikonsumsi? Nah, mau tahu es batu jenis apa aja yang paling gak higienis? Jawabannya tentu ada di Cek Fakta. OMG, mataharinya ada 10 apa gimana ya Besti? Kok panasnya makin kesini makin kesana ya? Bayangin aja Besti, suhu maksimum di wilayah Jabodetabek ternyata bisa tembus sampai 37 derajat Celcius loh. OMG. FYI aja Besti, kalau suhu panas terik kayak gini, kayak nyari yang seger-seger dan dingin-dingin, oke nih Besti. Yang paling legend dan gak pernah ada matinya sih tetap ya es teh manis. Campuran es kristal inilah Besti yang sukses bikin es teh manisnya tuh dingin-dingin seger gitu deh. Diile nyampe ke sini loh segernya. Karena minuman dingin lagi melonjak banget nih peminatnya, gak heran Besti kalau permintaan es kristal pun juga ikut meroket. Sebut aja kayak bisnis es kristal yang dimiliki warga Jangkungan Surabaya ini. FYI aja Besti, es kristal banyak dipakai sebagai campuran minuman lantaran dinilai higienis dan punya potongan yang rapi. Saking banyaknya diminati pedagang minuman dan warung kopi, cuan yang didapat pun juga gak main-main loh Besti. Dalam sehari aja, omset dari penjualan es kristal ini bisa mencapai Rp600.000 Besti. OMG. Kalau panas gini hampir 50% kalau panas gini. Satu packnya itu kalau diambil di rumah itu 5.000. Kalau kita yang antar nambah 1.000, jadi 6.000. Ada es kristal, ada juga nih Besti, es balok. Jangan cuma fokus sama dingin dan rasanya aja ya Besti. Dua jenis es ini pun juga punya kandungan yang berbeda loh. Dan apa iya mengandung potensi bahaya bagi penikmatnya? Capcus, kita cek faktanya Besti. Pertama saya mau beli es coklat dulu nih Besti. Nah karena mau diceki-ceki kandungannya, es coklatnya pun dikemas dalam wadah transparan gini ya Besti. Nah kalau dilihat-lihat, es coklat ini tuh fix pakai campuran es kristal Besti. Karena bakal jadi sampel pengecekan. Kita namain es coklat sebagai sampel A ya Besti. Lanjut kita hunting es kedua. Kali ini kita beli teh manis aja Besti. Nah beda sama es coklat, es teh manis satu ini justru pakai potongan es balok Besti. Lihat aja tuh bentuk potongan esnya, gak beraturan banget kan Besti? Yap, es teh manis ini bakal kita jadiin sebagai sampel B ya Besti. Woles Besti, es-esnya gak bakal diminum kok, tapi bakal diuji lab. Let's go Besti. Yep, karena mau ngecek kualitas air es batunya, saya mau ketemu Pak Iman dulu nih Besti yang jadi dosen di Departemen Biologi Fakultas MIPA UI. Boleh nggak Pak minta tolong? Ini ditesin Pak. Ini Loh. kan air es batu Pak. Loh kok pakai wadah ini? Oh emang kenapa Pak? Ya semestinya kita pakai botol gelas yang sudah kita steril sih. Oh tapi ini udah saya cuci sih Pak, bersih. Bersih ya? Ya udah kita coba aja, kita lihat ya. Oke baik. Sebelum memulai, gak cuma wadah, tangan pun juga harus bersih dari kuman dan bakteri Besti. Caranya pun juga cukup dengan semprot-semprot pakai alkohol kayak gini nih. Setelah tangan bersih, baru deh kita lanjut mensterilkan botol dengan spiritus yang dinyalakan dengan api. Tujuannya sih gak lain biar lingkungan di sekitar botol bersifat aseptik dan juga steril ya Besti. Pengecekan kali ini Pak Iman akan langsung menguji kualitas air esnya ya Besti. Salah satu tujuannya untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya bakteri coliform di dalam sampel air es ini. Kita akan menuangkan medium ini. Ini medium chromogenik fluorogenik medium. Mudah-mudahan kalau besok memang di dalam sampel air ini ada coliform, dia akan tumbuh sehingga dari clear agak kuning nanti menjadi hijau atau biru toska. Jadi si medium ini namanya radikal Besti. Isinya medium ini gak lain nutrien untuk mikroorganisme hidup. Nah kalau positif mengandung bakteri coliform, so airnya akan bereaksi dengan melepaskan zat warna atau aglikon.
cus. Kita masukin dulu yuk mediumnya ke botol sampel. Mbak, ini akan kita simpen di inkubator. Oke. Ya, mungkin besok pagi atau siang, sore juga nggak apa-apa. Ya karena masih harus nunggu semalaman yang kesabarannya setipis tisu gini, mending minggir dulu deh Besti. Ya, jadi ada perubahan warna pada batu es yang es balok. Karena es balok biasanya memang tidak diperuntukkan untuk minuman ya. Jadi biasanya airnya memang air mentah. Sementara ini yang satu lagi nih batu es kristal ya. Ini tetap negatif nih. Tidak terlihat adanya perubahan warna. OMG, ternyata es baloknya dibikin dari air mentah Besti. Bener-bener nggak habis fikri deh sama yang bikin. Anyway, karena sampel B dari es balok positif mengandung coliform, kita cek lagi yuk. Apa iya dalam sampel B ini juga mengandung bakteri E. coli? Caranya simple Besti, cuma pakai paparan sinar UV. Nah, kalau berpendar kayak glow in the dark gitu, berarti es baloknya juga positif mengandung E. coli ya. FYI aja Besti, kalau beberapa jenis bakteri E. coli ini sebenarnya bukan bakteri yang bersifat parasit Besti. Karena faktanya bakteri ini juga secara alami ada dalam saluran cerna kita loh, terutama dalam feses. Selain itu ada juga nih jenis E. coli yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman. Bisa berefek buruk bagi pencernaan, OMG. Kita lihat, nah ada pendar fluorescence. Jadi dia positif ada E. coli. Waduh Besti, gawat. Ternyata ada bakteri E. coli juga loh dalam kandungan es balok. OMG. Biar makin afdol, tes ketiga dilakukan ini Besti, namanya tes indol diagnostik. Bentuk cincin merah, cincin indol ya. Positif untuk E. coli. Jadi E. coli ini berpendar dan membentuk cincin indol. Kita memang udah beberapa kali nguji es balok itu kebanyakan memang positif. Tetapi kan juga ada es balok yang ternyata dia buat di plastik rumahan gitu ya, yang di kaca-kaca seperti balok gitu. Jadi nggak semuanya sih. Wadidaw, kandungan es balok ternyata nggak karu-karuan banget Besti. Kebanyakan es balok dibikin dari air mentah serta mengandung bakteri E. coli. OMG, gak heran deh kalau bikin ibu-ibu zaman now jadi takut ya Besti. Kalau takut udah pasti ada dong, cuman kan karena ini yang jualnya es yang di sekolahan kita itu kan karena wali murid juga, ya udah pasti terjamin lah. Minum es sih boleh aja Besti, tapi jangan cuma mikirin dingin dan rasanya doang dong. Soal kualitas es batu yang dipakai pun juga kudu cermat ya.